Hai, kembali berjumpa dengan Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang overthink. Apa itu overthink? Mungkin kalian pernah mengalaminya. Kalian berpikir tentang banyak hal sampai tidak bisa tidur. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Memikirkan komentar-komentar orang dengan berbagai alternatif makna di baliknya. Memikirkan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebih, memikirkan hal-hal negatif, lebih fokus pada kelemahan atau hal negatif dalam diri. Pemikiran itu begitu banyak, membanjiri pikiran kita sehingga pikiran kita menjadi penuh. Itu yang disebut dengan overthink. Pemikiran itu seperti pohon yang terus memiliki cabang-cabang yang sangat banyak dan tidak terkendali. Pemikiran itu seperti benang yang kusut di otak kita. Mikir masalah COVID, mikir masalah ekonomi, politik, berita di Instagram, gosip, masalah keluarga, dan lain-lain. Segala informasi itu masuk ke dalam pikiran kita, membuat kita khawatir berlebih karena informasi itu tidak disaring terlebih dahulu. Ada kebutuhan-kebutuhan dalam diri untuk diterima oleh orang lain, sehingga kadang kita terus berpikir bagaimana menyenangkan orang lain, bagaimana memenuhi pengharapan mereka. Kita sibuk terus, sehingga kita lupa menjadi diri sendiri. Ada obsesi-obsesi yang ingin dicapai, obsesi yang kadang tidak realistis, obsesi yang tidak ditemukan strategi pencapaiannya, obsesi yang hanya suatu ide tanpa diwujudkan dalam realita. Kadangkala kita juga mempunyai idealisme tertentu yang sulit dicapai sehingga menyisakan kekecewaan di dalam diri kita. Semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran banjir dengan informasi dan akhirnya tubuh menjadi lemah, lelah, dan tidak berdaya. Hidup menjadi tidak produktif dan dipenuhi kekhawatiran dan kecurigaan terhadap sekitar. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk bisa lepas dari kondisi ini. Yang pertama, perlu punya kesadaran. Kesadaran adalah awal perubahan. Kita perlu menyadari bahwa kita sedang overthink pada saat informasi itu banjir di pikiran kita dan tubuh mulai lemah. Kesadaran ini membuat langkah awal untuk perubahan. Ibarat orang yang sakit tapi tidak mau berobat ke dokter, tentunya dia tidak akan mendapat kesembuhan. Tapi jika dia sadar dirinya sakit dan butuh pertolongan, maka dia akan melangkah berobat ke dokter. Maka dia akan memasuki proses penyembuhan. Kesadaran akan membuat kita menentukan langkah berikutnya untuk masuk proses perubahan. Hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah kita perlu mengenali sifat kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti benih yang mudah tumbuh dalam kondisi apapun dan berkembang dengan sangat pesat. Kekhawatiran itu seperti sel yang terus membelah diri, bertambah banyak dalam waktu yang sangat singkat. Seorang penulis mengatakan fakta mengenai kekhawatiran. 40% kekhawatiran itu tidak pernah terjadi. 30% kekhawatiran itu berkaitan dengan perbuatan di masa lalu yang tidak dapat diubah lagi. 12% kekhawatiran fokus pada pendapat orang lain yang tidak dapat dikendalikan. 10% kekhawatiran berkaitan dengan masalah kesehatan pribadi yang akan semakin buruk bila mengkhawatirkannya. Dan 8% berhubungan dengan masalah nyata yang dapat kita pengaruhi. Jadi, 92% kekhawatiran yang ada sebenarnya adalah kekhawatiran yang tidak diperlukan. Kekhawatiran itu membuat beban di pikiran serta memboroskan energi. Jadi, kenali kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita. Apakah kekhawatiran itu perlu atau kekhawatiran yang tidak diperlukan? Jika kekhawatiran itu tidak diperlukan, maka kita perlu mengabaikan atau membuang dari pikiran kita. Kita perlu memahami sifat kekhawatiran itu yang melemahkan pikiran dan tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga, kita perlu membuat filter. Kita tahu filter itu berfungsi untuk menyaring atau memisahkan zat-zat atau benda yang akan digunakan dan yang akan dibuang. Misalnya, kalau kita lihat kertas filter pada saat kita membuat kopi.
Kertas filter ini memisahkan serbuk kopi dengan cairan kopi yang akan diminum. Ampas atau serbuk kopi akan tertinggal pada kertas filter dan itu nantinya akan kita buang. Nah, demikian juga dengan informasi di seluruh dunia ini. Tidak perlu semuanya kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita perlu menyaring, memisahkan, memilah-milah mana yang perlu kita masukkan, mana yang perlu kita buang. Ada beberapa pertanyaan yang bisa menolong kita untuk memfilter informasi. Pertanyaan yang pertama, apakah hal itu realistis atau fakta? Atau itu suatu kekhawatiran yang berlebih? Atau bahkan hanya pemikiran orang lain tanpa didasari fakta atau data? Jika pikiran itu tidak realistis, ide itu perlu disingkirkan. Setelah melewati filter yang pertama, hal-hal yang realistis itu perlu diuji kembali dengan pertanyaan, apakah itu sesuatu yang penting dan diperlukan? Jika tidak diperlukan dan tidak penting, maka perlu diabaikan. Setelah menemukan apa yang penting dan diperlukan, kita perlu membuat strategi pencapaiannya. Apa saja yang perlu dilakukan? Siapa saja yang mungkin bisa membantu? Peralatan atau sarana apa saja yang mungkin dapat digunakan? Apa kesulitan yang akan timbul? Bagaimana mengatasinya? Dengan demikian informasi yang masuk lebih rapi dan bisa dilakukan serta terwujud dalam realita. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mengenali diri dan belajar berpikir kritis. Jangan biarkan pikiran dibanjiri informasi yang sebenarnya tidak diperlukan dan akhirnya melumpuhkan diri kita. Jadi, hiduplah dengan efektif dan produktif. Semoga video ini bermanfaat. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single things I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single things you do.